Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini yaitu al-qaidatu as-sadisatu wal 'ishrun, yaitu kaidah yang ke-26. Apakah itu kaidah yang ke-26? Kaidah yang ke-26 adalah al-mahabbatu ma'at ta'zimi wal khudu' ibadatun la tusrafu illa lillahi ta'ala wa man sarafaha li ghairi llahi fahuwa musyrikun syirkan akbar. Kita ulang. Al-mahabbatu ma'at ta'zimi wal khudu' ibadatun la tusrafu illa lillahi ta'ala wa man sarafaha li ghairi llahi fahuwa musyrikun syirkan akbar. Kecintaan yang disertakan dengan pengagungan. Wal khudu' dengan merendahkan diri. Kita cinta, kemudian yang kita cintai ini kita agungkan dan kita merendah menghinakan diri di depannya. Bukan kita merendah karena takut, tapi perendahan kita karena pengagungan. Disertakan dengan cinta. Itu merupakan ibadah. Karena ia ibadah, la tusrafu illa lillahi wahdah. Karena dia adalah ibadah, maka tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafaha li ghairillah, barang siapa yang mengarahkan kecintaan kepada selain Allah, yaitu kecintaan yang disertakan dengan pengagungan dan perendahan diri, fahuwa musyrikun syirkan akbar. Maka dia adalah orang musyrik dengan kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena dia telah mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas macam-macam cinta. Maka disebutkan fahubbullahi azza wa jalla asasun li hadzal din. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar agama ini. Fa inna hubbahu azza wa jalla yaqtadi al-iman bihi. Maka sesungguhnya
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kepada Allah. Wa ikhlasul ibadatillah, dan juga merupakan keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Kita beriman kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Kita ikhlas kepada Allah. Wa ta'atu awamirihi wa tarku nawahihi. Disertakan dengan taat kepada perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wal wuqufu 'inda hududi, dan kita berhenti di batasan-batasannya, jangan kita melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatu ghairihi tabi'atun li mahabbatihi. Dan kecintaan kita kepada selain Allah itu mengikuti kecintaan kepada Allah. Jadi yang menjadi standar kita adalah kecintaan kepada Allah. Kita cinta kepada Allah dengan cara kita beriman kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada selain Allah karena mengikuti cinta kepada Allah. Kenapa saya cinta kepada si A misalnya? Karena dia cinta kepada Allah. Karena dia menjalankan perintah-perintah Allah. Kenapa saya tidak suka kepada si B? Karena apa? Karena dia melanggar perintah-perintah Allah. Karena dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Bukan semata-mata kebencian kita kepada fisiknya, tapi kebencian kepada perbuatannya. Di antara dalil yang disebutkan dalam kitab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang bahwasanya cinta adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka orang-orang musyrikin ini cinta kepada tandingan-tandingan ini, cinta kepada selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu asyad, lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwasanya cinta adalah ibadah. Cinta yang disertakan dengan pengagungan. Cinta yang disertakan dengan perendahan dan merendahkan diri, menghinakan diri. Maka inilah cinta ibadah. Maka orang-orang musyrikin itu cinta kepada selain Allah. Jadi orang-orang musyrikin itu mereka cinta kepada Allah dan cinta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin ini cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian,
istri-istri kalian, keluarga kerabat kalian, harta-harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, kerusakannya, dan tempat tinggal yang kalian senangi, yang kalian ridai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Yang mana hal-hal tersebut lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dari jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya, mendatangkan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk bagi kaum yang fasik. Ini adalah peringatan bagi kita untuk kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan menjadikan standar kecintaan kita hanya karena Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah. Ini adalah ayatul imtihan, ini ayat ujian. Butuh diuji keimanan seorang. Benar tidak saya cinta kepada Allah? Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita akan tingginya kedudukan cinta. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Yaitu ada 3 orang yang barang siapa, ada 3 hal, man kunna fihi, yang barang siapa ketiga hal ini ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapatkan dengan ketiga hal ini manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama itu hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Daripada apapun itu, anak, istri, semuanya. Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. Kemudian yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian kecintaan kepada seorang tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Kenapa saya cinta kepada si A? Kenapa saya cinta kepada si B? Kenapa cinta kepada si C? Semuanya itu berdasar kepada kecintaan pertama, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Jadi dia benci kembali kepada kekufuran ba'da id anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan ia. Kama yakrah an yuqdhafa fin nar, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kecintaan ini ada pada diri kita. Benar-benar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan benar-benar kita cinta karena Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain, hadis yang tadi diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, sepakat para imam ahli hadis, itu Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga muttafaqun alaih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku dijadikan yang paling ia cintai. Baik itu dari anaknya, dari orang tuanya, dari semua manusia. Hendaknya yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah." Sesungguhnya tali keimanan yang paling kuat adalah engkau cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka dari dalil ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dari Alkitab maupun dari sunnah, bahwasanya cinta itu memiliki banyak macam. Yang pertama adalah mahabbatul ibadah. Yang pertama adalah cinta ibadah. Artinya cinta yang mana cinta ini merupakan ibadah. Apakah cinta ibadah itu? Al-mahabbatul lati yakunu ma'aha ta'dhimun wa khudu'un lil mahbub. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Yaitu kecintaan yang mana kecintaan ini disertakan dengan pengagungan dan kita merendahkan diri kepada yang kita cintai. Maka cinta jenis ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, hatta walaupun raja. Kita cinta sama raja, kita cinta sama orang tua kita. Tapi kecintaan yang tidak disertakan dengan pengagungan dan perendahan diri. Kalau kecintaan kita kepada raja misalnya disertakan dengan pengagungan dan perendahan diri, itu masuk ke dalam gori cinta ibadah. Kita cinta, kita muliakan, tapi tidak diagungkan dengan seagung-agungnya. Bersamaan dengan itu kita rendahkan diri dengan serendah-rendahnya. Kemudian juga yang kedua adalah mahabbatun syirkiyah. Ada kaitannya dengan yang di pertama, yaitu kecintaan yang merupakan kesyirikan. Apakah itu cinta kesyirikan? Cinta yang merupakan kesyirikan. Mahabbatu ghairillahi mahabbata ta'dhimin wa khudu'. Yaitu kita cinta kepada selain Allah dengan kecintaan, pengagungan dan penghinaan diri. Perendahan diri. Seperti apa? Kamahabbatil musyrikin li alihatihim, seperti kecintaan orang-orang musyrikin kepada sesembahan-sembahan mereka. Ia cinta, ia rendahkan dirinya, ia agungkan apa yang ia cintai tersebut. Ini adalah cinta ibadah. Kalau kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh kita kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatun lillah, yaitu cinta karena Allah. Bagaimana dikatakan cinta karena Allah? Wahyallati yakunu rabitatul hubbi fiha ad-din wal iman. Yang mana ikatan cinta tersebut, ikatan di dalam cinta tersebut adalah keimanan, agama dan keimanan. Sebagaimana kahubbil mu'minina ba'dhum ba'dha, seperti kecintaan orang beriman satu dengan yang lain. Kenapa saya cinta kepada ia? Karena ia cinta kepada Allah. Kenapa saya cinta kepada dia? Karena dia menjalankan perintah-perintah Allah. Kenapa saya cinta kepada dia? Karena dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cinta kepada dia? Karena ia adalah orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena dia adalah yang cinta kepada Allah disertakan dengan apa? Pengagungan dan perendahan dirinya kepada Allah, sehingga saya mencintai dia. Karena Allah. Hatta dia walaupun saudara misalnya. Kita lahir dari satu rahim. Hanya saja dia bermaksiat kepada Allah. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjalankan perintah Allah. Dia justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak ada kecintaan. Kita cinta dari sisi
kita ingin mengajak dia kepada cinta kepada Allah. Yang keempat adalah mahabbatun muharramah, yaitu kecintaan yang haram. Apakah kecintaan yang haram tersebut? Wahyallati yanbani 'alaiha tarku wajibin aw fi'lu muharramin, yaitu kecintaan yang dibangun di atas kecintaan tersebut sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ini adalah cinta yang haram. Kita cinta kepada barang sampai kita meninggalkan salat. Kita cinta kepada anak kita, saking kita cinta apapun maunya kita berikan, walaupun itu larangan Allah. Ini adalah cinta yang salah. Kemudian yang kelima, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahabbatun tabi'iyah. Itu mahabbah yang tabiat, sudah tabiat manusia. Semua manusia dia cinta harta, dia cinta anak-anak, dia cinta kepada istri atau suaminya, dia cinta punya rumah yang bagus, dia punya cinta punya kendaraan. Ini adalah tabi'i. Artinya kecintaan yang boleh. Al-mahabbatul lati julibat 'alaiha an-nufus, yaitu kecintaan yang sudah menjadi tabiat di dalam jiwa. Dasar. Kal mahabbatil lati baina az-zawjain, seperti kecintaan antara suami dengan istri. Wa bainal waladi wa walidihi, dan antara anak dengan kedua orang tuanya. Wa bainal 'amilina fi makanin wahid, seperti orang yang beramal karyawan di tempat satu. Seperti kita di guru, sama-sama guru di satu sekolah. Kita saling mencintai satu sama lain. Atau kita satu kampung, saling cinta satu sama lain, tetangga dengan tetangganya, saling membantu satu sama lain. Fahadihi la yatarattab 'alaiha syai', ini tidak mengandung apapun. Ini adalah kecintaan yang boleh. Maka kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan pahala. Razaqanallahu jami'an sidqa hubbihi wa jannabana ma yujibu ghadabuhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua berupa kejujuran di dalam cinta kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kecintaan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.